Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baron Febriansah, NPM 17060074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertolongan pertama pada kehidupan. Pengertian pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Kemudian yang selanjutnya, tujuan utama pertolongan pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. Yang kedua, membuat keadaan penderita tetap stabil. Kemudian yang ketiga, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan rasa cemas. Kemudian yang keempat, menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wulansari. Baiklah, nama saya Wulansari, NPM 17060080. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, jenis-jenis cedera ringan dan cara penanganannya seperti yang dikemukakan oleh Muhammad 1962. Jadi yang pertama, pertolongan pertama pada luka lecet. Jadi tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan luka dengan air dan obat antiseptik yang ada. Kemudian tutup luka dengan kain kasa steril yang kering dan plester, kemudian beri balutan. Kemudian yang kedua yaitu pertolongan pertama pada luka iris. Pada luka iris ini, plester atau pembalut luka yang digunakan harus benar-benar merekat supaya setiap sisi luka ini bisa menyatu kembali. Kemudian yang ketiga yaitu pertolongan pertama pada luka. Tindakan pertolongan pertamanya yaitu melakukan disinfeksi, kemudian menutupnya dengan kasa steril dan mengirim penderita atau yang luka ini ke rumah sakit. Untuk balutan sebaiknya bersifat menekan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Saya Weni Febrianingrum, NPM 17060087 ingin melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang macam-macam pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada luka yang tergores. Apabila terdapat kotoran pada luka yang tergores, sebaiknya Anda menyikat bagian pinggir luka yang tergores dengan pelan-pelan dan gunakan handuk yang kering. Selanjutnya, pertolongan pertama pada luka yang tersayat. Apabila terdapat cedera pada luka yang tersayat, sebaiknya Anda mengusap bagian luka yang tersayat dengan pelan-pelan hingga pendarahan berhenti. Apabila beberapa menit kemudian pendarahan tidak berhenti, segeralah hubungi tim medis. Selanjutnya, pertolongan pertama pada luka bakar. Apabila terdapat luka bakar, sebaiknya Anda mengelap bagian luka yang terbakar dengan handuk yang basah, atau dapat juga dengan merendam luka bakar dengan menggunakan air es atau air dingin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nama saya Rika Faradila, NPM 17060089, akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada luka memar. Luka memar adalah suatu luka yang ditimbulkan karena terjadinya benturan dengan benda tumpul yang mengakibatkan terjadi kerusakan jaringan di bawah kulit. Luka memar biasanya ditandai dengan kulit yang membiru. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada luka memar yaitu dengan cara mengompres luka tersebut dengan air es atau air dingin, dan juga dapat menggunakan salep lasionil atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kram-kram otot. Kram otot dapat terjadi karena letih dan dapat juga terjadi saat cuaca dingin atau saat cuaca yang sangat panas. Apabila kram otot terjadi pada anak-anak, yang harus dilakukan yaitu dengan merenggangkan otot tersebut, dan apabila terjadi di betis, maka si penderita disuruh untuk berdiri dengan menggunakan jari kaki, kemudian sentakan tumit ke bawah. Yang selanjutnya, pertolongan pertama pada lebam. Lebam adalah cedera yang disebabkan oleh pendarahan ke dalam jaringan setelah terkena suatu pukulan atau benturan dengan benda tumpul. Tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah pertama dengan menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan. Aplikasikan es pada bagian yang
cedera tersebut selama kurang lebih 2 menit, kemudian dikompres untuk mengurangi pendarahan lebih ke dalam jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Anggraini, NPM 170600101. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di kehidupan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan pada pertolongan pertama kecelakaan di kehidupan, yaitu yang pertama ada pendarahan. Saat menghadapi pendarahan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menutup luka dengan kain kasa atau kain apa saja yang ada di sekitar. Kemudian tekan pada sumber darah atau sumber pendarahan. Untuk mengobati luka dapat dilakukan dengan menghaluskan daun jambu biji, kemudian ditempelkan pada bagian luka. Nama saya Aini Suci Rahmiati, NPM 170601117. Di sini, saya akan melanjutkan materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di kehidupan. Langsung saja, materi yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama mengatasi mimisan. Yang harus Anda lakukan, mengompres hidung untuk mencegah perdarahan. Hindari melakukan menyumbat hidung dengan tisu dan menengadahkan kepala. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan saat mimisan adalah mengompres hidung untuk mencegah terjadinya perdarahan. Caranya, ambil tisu atau kain, kemudian menekan hidung dengan menggunakan kain tersebut. Tahan selama 10 menit atau hingga mimisan berhenti. Menengadahkan kepala ke belakang dan menyumbat hidung hanya akan membuat darah turun ke arah tenggorokan dan perut. Apabila Anda menelan terlalu banyak darah, maka hal itu akan semakin buruk bagi kesehatan. Selain itu, air garam dapat meredakan perdarahan saat mimisan. Air garam akan membantu melembabkan lapisan dalam hidung dan mengurangi iritasi pada selaput hidung. Garam juga ampuh untuk mempersempit aliran pembuluh darah di hidung, sehingga perdarahan akan terhenti. Untuk mengobati mimisan, larutkan garam dengan air hangat. Bawang merah juga bisa jadi penyelamat Anda ketika mimisan. Senyawa belerang yang terdapat dalam bawang merah mampu membantu pembekuan darah secara alami. Caranya, potong bawang tipis-tipis dan tempelkan irisan bawang di bawah hidung Anda. Hirup aromanya selama beberapa menit untuk meredakan perdarahan. Selanjutnya, pertolongan pertama mengatasi luka terbuka akibat tersayat atau terpotong. Apabila hal ini terjadi, segeralah cuci bagian tubuh yang terluka dengan air mengalir dan hindari mencuci luka dengan alkohol. Bentuk pertolongan pertama jika seseorang mengalami hal ini adalah dengan membuat area tubuh yang luka bersih, sehingga Anda dapat membersihkannya dengan sabun dan air yang mengalir. Sedangkan bila menggunakan alkohol, cairan tersebut justru akan memberikan sensasi panas dan rasa terbakar pada luka Anda. Setelah memastikan luka tercuci dengan bersih, Anda bisa mengoleskan salep antiseptik pada luka dan tutup luka dengan perban. Kesimpulan pada materi pertolongan pertama pada kecelakaan di kehidupan yaitu, pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Macam-macam pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu sebagai berikut. Pertolongan pertama pada luka lecet, pada luka iris, pada luka tergores, pada luka sayatan, luka bakar, memar, kram otot, dan pada lebam. Pertolongan pertama di kehidupan yaitu memanfaatkan bahan-bahan herbal atau alami yang ada di sekitar kita untuk melakukan pertolongan pertama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.